Segera akan kami hadirkan Smart Woman. Smart Woman, program khusus untuk dukung kemajuan wanita Indonesia. Smart Woman, penuh daya dan dedikasi. Smart listeners, manusia dan rasa luka hati ini sepertinya dua hal yang sulit ya untuk dipisahkan, karena kadang sekeras apapun mencoba melindungi, kadang-kadang luka hati ini nggak jarang dialami, baik itu dalam skala yang ringan maupun luka hati yang mungkin mendalam, berbekas sampai dengan bertahun-tahun. Nah, bagaimana seorang perempuan dengan kelembutan hatinya untuk menghadapi luka ini, dan apa yang harusnya perempuan sadari untuk menghadapi hal-hal seperti ini? Selamat pagi menuju siang Smart Listeners, para wanita dimanapun Anda berada. Saya Tasya Rustama menemani Anda dalam Smart Woman. Dalam 1 jam ke depan kita akan berdiskusi ya seputar dunia wanita, yang di kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik seputar luka hati perempuan bersama dengan tentu saja Ibu Tutut Handayani dari Marwah Cinta. Selamat pagi menjelang siang Bu Tutut. Halo, selamat pagi menjelang siang. Tasya, apa kabar? Sehat Baik, ya? alhamdulillah. Bu Tutut gimana? Sehat? Alhamdulillah, semangat Tasya. Yes, semangat. Oke, Bu Tutut, kita ngobrol soal luka hati perempuan ini. Kalau misalnya kita lihat ya sekarang di zaman-zaman ini, ketika banyak sekali hal-hal dan juga berita yang mungkin kita dengar ini kurang enak, Bu Tutut, yang menimpa mungkin rumah tangga ataupun menimpa perempuan. Tapi sebelum kita sampai sana, kita kenali dulu nih Bu Tutut, luka hati. Ada yang mengatakan bahwa perempuan itu atau wanita ini punya hati yang lembut gitu katanya kan. Nah, apakah ini jadi salah satu yang menyebabkan perempuan itu fragile sekali dan mudah sekali untuk terluka? Silakan Bu Tutut. Ya, karena perempuan kan sangat erat dengan rasa gitu ya. Tetapi kalau sebenarnya luka atau tersakiti itu bukan hanya perempuan saja, laki-laki juga punya gitu ya Tasya. Cuma karena perempuan ini biasanya langsung dimasukkan ke dalam hati nih gitu kan. Banyak dipikirin, dirasain gitu kan, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, dipikirin lagi, muncul, dimikirin lagi, dimasukin lagi ke dalam hati gitu kan. Sehingga ini yang sangat rentan gitu ya terjadinya luka itu yang terus membekas gitu Mbak Tasya. Nah, kenapa ya? Karena kita sensitif ya, perempuan itu lebih sensitif gitu kan. Sehingga kalau ada sesuatu hal yang mengecewakan atau sesuatu hal yang menyakiti, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, itu akan menjadikan sebuah kekecewaan gitu kan. Nah, kekecewaan itu kemudian dipelihara gitu kan, kemudian dirasakan banget gitu kan, tidak dilupakan, tidak juga dilepaskan gitu kan. Dan itu kalau sekali, 2 kali, kemudian menjadi sebuah trauma ya, biasanya sudah melekat, sudah menjadi trauma, sehingga kalau ada hal yang beririsan dengan sesuatu hal yang membuat kecewa, itu biasanya muncul langsung tuh gitu kan. Kemudian teringat lagi gitu. Nah, inilah yang kenapa kadang-kadang perempuan sangat mudah sekali gitu ya, ketika sudah kecewa, sakit hati, ngelupainnya lama gitu Mbak. Lama ya. Oke. Baik, kalau misalnya kita mau sadarin Bu Tutut, biasanya hal-hal yang datang tuh dari mana sih, dan apa yang membedakan respon perempuan satu dengan perempuan lainnya? Ya, karena faktornya pasti dari internal dan faktor dari eksternal, gitu kan. Kalau faktor dari internal, ada karakteristik sendiri perempuan yang memang dia sangat sensitif, gitu kan. Sehingga hal-hal kecil saja yang sebenarnya bagi seseorang yang punya tingkat kekebalan tinggi, dia nggak apa-apa gitu. Tapi bagi orang yang sensitif gitu ya, orang-orang yang introvert, orang-orang yang perasa, yang tingkat stressing-nya rendah gitu, ya mendapatkan gertakan sedikit saja sudah langsung down gitu kan.
Nah, ini yang membedakan dari satu sifat dan karakteristik mentalitas dari individunya sendiri, gitu kan. Plus ditambah lagi, yang membedakan lagi adalah biasanya gampang terluka itu kalau kita posisinya juga tidak punya self confident yang tinggi ya, gitu kan. Oke, oke. Nah, kalau, tidak punya kepercayaan diri itu selalu menganggap dirinya lemah dan kemudian kalau sudah tersakiti gitu atau dikecewakan itu merasa bahwa, kemudian balik menjelekkan diri sendiri gitu, Mbak, gitu. Nah, kalau faktor-faktor yang kedua berarti faktor eksternal nih biasanya. Eksternal ya banyak banget gitu kan, dari keluarga, dari lingkungan bermain gitu kan, dari lingkungan kerja gitu kan, dari pasangan hidup, dari anak gitu kan. Segala hal, yang bisa menjadikan kita ya siapapun yang berinteraksi dengan kita, Mbak, kalau faktor-faktor secara eksternal gitu kan. Mhm mhm. Baik, ada hubungannya nggak sih Bu Tutut dengan mungkin, pengalaman masa lalu gitu ya yang pernah terjadi ketika wanita ini, eee, masih kecil gitu atau masih anak-anak, Mhm terus mhm. terbawa sampai dengan dewasa, ada hubungannya nggak Bu Tutut? Oh, itu sangat, itu tadi kan pengalaman traumatik ya, Mbak, ya, Traumatik, gitu ya? kan. Iya, karena kan, beberapa juga kan tadi ada self confident yang nggak ada, kemudian Mhm, dia punya pengalaman masa lalu yang tidak mhm, terlupakan gitu ya. mhm, mhm. Apalagi kalau mungkin anak-anak itu 5 tahun gitu ya, sudah mengalami satu kekerasan, itu biasanya dia berlanjut terus tuh, Mbak, gitu. Ah, Traumanya, ketakutan-ketakutan itu akan bermunculan terus gitu kan. Dan, kalau yang sudah sampai biasanya depresi pun ada gitu ya, kalau mendengar biasanya contohnya kekerasan seringkali terjadi proses pembulian atau mhm, pembentakan gitu ya, dibentak mhm, gitu mhm, ya, mhm, mhm. itu oleh orang tuanya, itu, tingkat stresnya lebih tinggi gitu kan, tingkat apa ya, ketakutan-ketakutan dia lebih tinggi karena sekali marahnya orang tua atau bentakan orang tua itu sudah, merusak apa ya, kayak sel-sel yang ada di dalam diri anak itu gitu, Mbak. Jadi Mhm, mhm, dia ketika mendengarkan itu dia udah mhm, ketakutan dan itu kan pasti tersimpan gitu ya. mhm, Kalau mhm, dia mhm. tidak bisa melepaskan itu akan tersimpan, terbawa sampai dia dewasa, sampai tua pun masih gitu kan. Apalagi kalau Mmm, ini yang, tingkatnya perempuan ya, dia masih ingat sekali gitu biasanya pada masa-masa kecilnya dia. Dan, biasanya juga ada memang perlakuan-perlakuan yang, tadi ya, di luar dari kendali diri dia gitu kan, yang, apa namanya, yang tidak bisa dia kontrol, yang ada dari mhm, luar gitu kan, mhm. itu yang masuk ke dalam diri dia. Itu sih Mbak, kalau seandainya Mbak bicara tentang posisinya apakah ada hubungannya dengan trauma, ada banget gitu kan. Dan biasanya pun pula, kenapa kekecewaan ataupun sakit hati itu muncul, eee, tadi tidak apa ya, kurangnya rasa percaya diri ini menyebabkan atau sebenarnya seseorang itu kurang untuk menghargai dan mencintai diri Ah, sendiri gitu ya Mbak, gitu oke. kan. Nah, ak nah ini akan sangat rentan banget terluka hatinya gitu kan, Mhm, ketika, dia ditanya apakah dia tahu tentang dirinya, apakah dia mencintai tentang dirinya gitu mhm, kan. mhm, mhm. Kemudian pastinya dia akan banyak bertindak itu akan dipengaruhi oleh lingkungan atau orang lain tadi Mbak, gitu kan. Oke. Nah, kalau dia akhirnya depend on pada lingkungan gitu ya, pada orang lain. Nah, orang lain itu sangat lebih mengecewakan lagi karena kita tidak bisa berharap kepada manusia karena, kita tidak mengerti apa yang sebenarnya ada di dalam kepala seseorang gitu ya, Mhm, mhm, gitu mhm, loh. mhm. Sehingga, posisinya yang kita persepsikan tentang seseorang belum tentu sama gitu kan. Nah, kalau Oke. kita terlalu banyak berharap ataupun kita, tadi terpengaruh pada kondisi lingkungan, ya kita tidak bisa untuk, apa ya, mengontrol diri kita sendiri, kadang-kadang akhirnya kita tidak menghargai dan ini memicu munculnya rasa rendah diri, kurang percaya diri gitu kan, kemudian kita menjadi pribadi yang tertutup gitu kan. Mhm. Nah, dari situlah sebenarnya kita, apa ya, akhirnya kurang bisa menghargai dan kita tidak bisa membahagiakan diri kita Diri sendiri, gitu kan. sendiri. Nah, dari posisi ini, yang menyebabkan kenapa kok kita menjadi
rentan untuk munculnya luka hati gitu ya, Luka Kak. hati. Mhm mhm. Baik. Oke, Bu Tutut, berarti erat banget ini sama ekspektasi ya, Ya ya. sama harapan yang Mhm mungkin ditaruh orang mhm. ini, seorang wanita kepada orang lain. Oke, Bu Tutut, ini menjadi sebuah kata kunci mungkin ya di sesi pertama ini, tapi saya izin untuk jeda dulu sejenak ya Bu Tutut ya. Kita Siap. akan lebih mendetail lagi seputar perempuan dan juga luka hati ini di kesempatan pagi menuju siang hari ini. Dan smart listeners, untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami, Anda boleh loh menjawab pertanyaan ataupun berkomentar seputar topik kami di kesempatan kali ini. 0812 11 12 959, WhatsApp kami terbuka untuk Anda, pastikan bergabung. Dan kami akan jeda dulu sejenak untuk satu sesi selanjutnya. Smart listeners, perempuan dan luka hati perempuan. Ini kadang-kadang bisa saja muncul dan bisa hadir di kehidupan kita, baik itu kita tentu saja tidak ingin ya dilukai dan juga tidak ingin melukai. Tapi kadang-kadang ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa dihindari. Apalagi menurut literatur yang saya baca, ternyata luka hati atau trauma ini bisa muncul lebih besar chance-nya dari orang-orang yang kita cintai atau orang-orang yang terdekat dari kita. Ini masih akan kita bahas dalam program Smart Woman di kesempatan kali ini, masih bersama dengan Bu Tutut Handayani. Setuju nggak sih Bu, kalau misalnya dibilang luka hati atau sakit hati ini lebih mudah ditimbulkan oleh orang yang kita cintai, orang yang dekat dengan kita, daripada justru orang yang jauh atau orang yang tidak di lingkup kita? Karena kita mempunyai harapan yang besar kepada seseorang Hmm. yang kita cintai atau orang yang hidup bersama dengan kita atau orang yang dekat dengan kita, baik itu sahabat, baik itu teman gitu ya. Mungkin juga pendidik yang dekat dengan kita gitu kan. Pada saat harapan-harapan itu tidak terpenuhi, ini kan yang sebenarnya awal munculnya sebuah konflik ya gitu kan, Mbak. Karena ada kekecewaan, kita punya harapan, ada ternyata realitanya berbeda, ini ada gap gitu ya. Gap ini yang memunculkan kekecewaan. Nah, ini kan berarti kalau sudah kecewa ini kan berarti sudah ada konflik ya, gitu kan. Nah, kalau ini terus gitu ya, kemudian dikembangkan ya ujungnya posisinya pasti akan terjadi itu tadi, mungkin kalau kekecewaan yang terlalu dalam dia akan sakit hati, ataukah mungkin akhirnya muncul sebuah kekerasan ya, tindakan-tindakan kekerasan gitu ya. Mhm, gitu, Baik, baik. Mbak. Menyikapi hal-hal yang sekarang nih sering menjadi perbincangan, Bu Tutut, Mhm, seputar adanya KDRT, kemudian adanya perselingkuhan. Satu tweet saya baca di sosial media, Bu Tutut, ya, kalau masih pacaran gitu kan, ya. yang banyak salah laki-laki katanya. Tapi kalau udah nikah, yang banyak salah nih perempuan. Kenapa? Misalnya kan, lakinya selingkuh, perempuannya nih nggak bener, atau perempuannya nggak beres untuk merawat suami, seperti itu kan. Kemudian laki-lakinya melakukan KDRT, perempuannya kali nih yang seperti ini. Jadi dibalikin lagi gitu kepada perempuan. Gimana Bu Tutut melihatnya? Kita sebenarnya harus melihat permasalahan secara proporsional ya, lebih Iya. fair ya, kalau saya Mhm, melihatnya seperti itu. Tidak juga mungkin juga memang ada perempuannya yang salah, tapi mhm, juga lakinya yang salah, gitu mhm, kan. Tetapi kan, pada hal ini yang lebih penting itu kita lebih mengkoreksi diri masing-masing sebenarnya, mhm, gitu kan. Tapi kalau orang lagi emosi, kemudian lagi kasmaran, istilahnya emosi itu baik emosi marah, emosi senang yang berlebihan, itu kan mhm, untuk dinasehati susah tuh Mbak. mhm, Paling susah untuk menasehati orang yang lagi emosinya tinggi, baik mhm, emosi marah ataupun emosi senang gitu kan. iya, Nah, dari porsi ini kan sebenarnya kalau kita melihat, eee, kita kaji lebih dalam lagi gitu ya. mhm, mhm, Ya masing-masing mungkin punya peranan itu gitu kan. Nah, kenapa kalau kita dalam satu hubungan, apalagi kalau sudah menikah, yang paling penting itu adalah
kita tahu loh komitmen kita ini dalam pernikahan itu apa, gitu kan. Pernikahan itu kalau sering dikatakan ibadah, kok kenapa kok ibadah sih, gitu kan. Karena disitulah terjadi proses bagaimana kita bersedekah. Tidak ada posisinya perempuan itu melayani suami itu sedekah, gitu kan. Suami melayani istri itu pun juga sedekah, gitu kan, Mbak. Sehingga itulah yang dinamakan ibadah. Nah, kalau ada satu kekecewaan, bagaimana prosesinya ketidaksukaan kita itu dikomunikasikan, gitu kan. Karena kenapa kok terjadi perselisihan ketika proses komunikasi itu biasanya tidak berjalan secara normal, tidak berjalan secara terbuka. Komunikasi itu pasti ada dialog ya, gitu kan. Ada dialog di antara kedua belah pihak, gitu kan. Tetapi kan kadang-kadang yang terjadi gue sudah komunikasiin contohnya gini, gue nggak suka kalau begini, gitu kan. Tapi ada sebuah cara dong, gitu kan. Nah, cara komunikasi ini juga menjadi satu hal yang penting gitu, Mbak. Maka kalau kita lihat, yuk koreksi diri masing-masing deh, gitu kan. Mungkin di antara kita belum terjalin proses komunikasi yang terbuka. Dalam sebuah pernikahan butuh ada yang namanya kepercayaan, ada yang namanya trust, gitu kan. Kalau ada kekurangan, setiap orang pasti ada kekurangan, gitu kan. Nah, tapi bagaimana kalau kita lagi emosi, pentingnya pengendalian diri, gitu kan. Kenapa? Karena kita sadari bahwa tidak ada yang sempurna, kita pun juga tidak sempurna. Kalau kita mau marah, inget loh, gitu kan. Wong kita aja juga nggak sempurna, kenapa kita harus marahin orang lain, gitu kan. Karena biasanya ini bentuknya nanti akan menjadi sebuah tuntutan, gitu kan. Kalau udah menjadi tuntutan tidak terpenuhi, ya akhirnya masing-masing bertahan, terjadilah proses kekerasan, gitu kan. Dan disinilah butuh adanya yang namanya penerimaan, gitu kan. Nah, kalau kemudian kita nggak terima dengan kondisi istri kita atau pasangan kita atau suami kita, kemudian terjadi proses perselingkuhan, sampai berapa lama sih? Perselingkuhan itu akan berlaku berapa lama? Saya sih kok merasa yakin kalau sebuah perselingkuhan itu tidak akan pernah bisa bertahan lama, gitu kan. Karena jalurnya pun salah, gitu kan. Nanti kita pasti enak pada saat di awal-awal, tapi kalau sama-sama ketemu titik bosan, dalam kehidupan rumah tangga kan juga ada bosan. Kalau bosan terus ngapain? Cari yang lain, gitu kan. Ya nanti pun kalau dalam perselingkuhan terus bosan, apa yang terjadi? Ya udah putus lagi, mau cari lagi. Sampai kapan, gitu kan? Nah, di sini pentingnya bagaimana kontrol diri kita, bagaimana penerimaan itu yang kesadaran yang harus kita bangun, Mbak Tasya, gitu loh. Baik. Itu kalau misalnya kita sebagai wanita gitu ya, yang mengalami Bu Tutut, framingnya ke arah sana, apalagi ini kita fokus dulu di sebuah hal yang sering dibicarakan sekarang yaitu perselingkuhan misal. Kalau andai kata Bu Tutut, kasusnya gitu, perempuan kadang-kadang begini, perempuan mendukung perempuan lainnya kan, kita itu selalu digalakan dan juga disuarakan seperti itu kan Bu Tutut. Tapi kalau andai kata adanya terjadi perselingkuhan ini, kadang-kadang perempuan namanya kan jadi menjatuhkan perempuan lainnya kan Bu. Maksudnya ini kan dua hal yang sama gitu kan. Pun selingkuhannya juga perempuan, yang disakiti juga perempuan. Berarti kan tidak menjalankan hal itu ya Bu Tutut? Iya, karena Kalau biasanya posisinya kita sebagai korban gitu. kalau kita posisinya sebagai korban kan, gitu kan. Nah, kadang-kadang kalau sudah yang namanya ego dan yang namanya nafsu itu, Mbak, udah nggak melihat lagi bahwa kita sama-sama sebagai perempuan harus menjaga. Yang ada adalah yang muncul persaingan. Kalau sudah terjadi proses perselingkuhan, itu biasanya persaingan. Bagaimana kita, para selingkuhan ini akan menunjukkan kehebatannya bersaing dengan pasangannya. Nah, gitu kan, dengan pasangan si selingkuhan ini, gitu kan, Mbak. Maka, nah, disinilah yang kemudian terjadi, kalau sudah bersaing seperti kan seolah-olah diri seseorang itu yang paling benar, gitu kan. Kemudian pasti akan mencari sebuah pembenaran, mencari sebuah kesalahan, gitu kan. Kemudian, laki-laki ini pun juga mudah terbuai oleh yang namanya tipuan, rayuan gitu ya, dan itu adalah titik lemahnya. Nah, kalau sudah posisi yang seperti itu, ya
pasangan hidupnya sendiri, istrinya gitu ya, kalau yang terjadi kita di pihak perempuan yang kemudian kita diselingkuhi gitu ya, apa yang harus kita lakukan ya kita harus berani menyampaikan, gitu kan, Mbak. Kita harus menyampaikan, secara asertif gitu kan, dan minta feedback aja apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan kita gitu kan, yang dimauin seperti apa gitu kan. Meskipun posisinya itu adalah, biasanya sulit gitu ya Mbak untuk bicara di awal, karena lagi pada emosi-emosian gitu kan. Tapi kalau orang yang waras gitu ya, orang yang waras, perselingkuhan itu pasti akan ditutup, tidak untuk diperlihatkan. Tapi kalau memang sudah diperlihatkan, itu memang sengaja untuk merusak, gitu kan. Posisinya memang sudah, saya mengatakan pasti sudah ada niatan buruk gitu kan, Mbak. Kalau sampai posisi itu diekspos, gitu kan. Baik, baik. Oke, Bu Tutut. Ini ada satu Smart Listeners, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa gunakan WhatsApp ya di 0812 11 12 959. Bu Tutut, ada Ibu Asna di Jakarta yang bergabung bersama dengan kami. Beliau ini masuk sekali gitu ya dengan yang kita bicarakan di sesi ini. Saya pernah mengalami luka hati yang terlalu dalam sampai saya takut untuk memulai sebuah hubungan. Awalnya saya mencoba untuk nggak peduli, tapi malah keterusan, jadi sekarang lebih tidak peduli dengan hal-hal yang berhubungan ke arah sana. Saya sudah kepala 4, namun masih sendiri dan belum berniat untuk memulai hubungan kembali. Kalau andai kata Bu Tutut, Bu Asna ini, bagaimana, mungkin ini kan sebuah luka yang dilupakan gitu kan ya, Bu Tutut. Apakah akan berdampak ke kita nantinya? Tahan ya, Bu Tutut, dijawab untuk satu sesi selanjutnya. Smart Listeners, tetap bersama dengan kami untuk mendapatkan jawaban dari Bu Tutut seputar bagaimana jika ada luka yang diabaikan, yang tidak disembuhkan dan juga tidak dirilis gitu ya. Tetap bersama kami, masih dalam program Smart Woman. Kami akan kembali untuk satu sesi selanjutnya. Luka hati perempuan, Smart Listeners, ini menjadi topik kita di kesempatan kali ini, dan saya mengundang Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959, bisa Anda gunakan untuk mungkin mengungkapkan luka hati mungkin yang belum sembuh gitu ya, Smart Listeners, di kesempatan kali ini, dan meminta saran dari Bu Tutut boleh di 0812 11 12 959, dan saya mengundang Anda di 10 kota di mana Smart FM berada. Untuk Anda yang ada di Jabodetabek, selamat pagi menuju siang. Saya juga mengundang Anda yang ada di Surabaya, kemudian Yogyakarta. Untuk Anda yang ada di Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Manado, selamat bergabung. Dan saya juga mengundang Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru, dan juga Medan. Smart Listeners, menyembuhkan luka hati ini bukan sebuah hal yang mudah gitu mungkin ya. Untuk beberapa orang ini cukup PR nih. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi di sesi sebelumnya, ini Bu Asna sudah berbagi. Bu Tutut, saya izin ulang lagi ya. Saya pernah mengalami luka hati yang terlalu dalam sampai saya takut untuk memulai sebuah hubungan. Awalnya saya mencoba untuk nggak peduli, tapi malah keterusan. Karena nggak, jadi sekarang lebih baik peduli dengan hal-hal yang berhubungan ke arah sana. Saya sudah kepala 4, namun masih sendiri dan belum berniat untuk memulai hubungan kembali. Bagaimana Bu Tutut tanggapannya gitu ya? Apalagi ini kan erat sekali dengan luka hati yang tidak diperdulikan. Ya, artinya kan ini masih punya trauma, ada trauma yang belum dilepaskan, gitu kan. Nah, trauma itu harus diputus, gitu ya. Trauma itu harus dilepas agar kita bisa melangkah. Kalau kita belum melepaskan itu, langkah kita itu masih terseok-seok gitu, Mbak. Mau melangkah itu pasti masih dihantui oleh rasa-rasa ketakutan, gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Ya paling tidak kita itu melakukan proses afirmasi ya. Kadang-kadang saya paling gampangnya kalau nggak bisa ya kita menyampaikan atau kita sampaikan berdialog pada diri sendiri, ngomong aja bahwa saya kecewa, saya sakit hati, saya tidak terima, tapi kenapa kok harus ini terjadi gitu kan.
Apakah saya yang salah coba gitu ya, kita Mhm. mencari teman siapa yang bisa untuk diajak ngobrol, kalau enggak ya itu paling tidak kita ungkapkan terus gitu ya. Mhm. Kemudian kita belajar untuk menerima, kemudian kita menerima bahwa ini sebuah realita yang tidak bisa saya hindari karena sudah terjadi, gitu kan. Mhm. Mhm. Saya kecewa tapi ini sudah terjadi, pasti Mhm. banyak pelajaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Mungkin ini tidak baik atau saya tidak suka, tapi mungkin ini baik di mata Tuhan, gitu kan. Mhm. Nah, Mhm. ini terus yang harus kita bangun nih, gitu kan, Mhm. kesadaran-kesadaran itu yang kemudian kita bangun. Kalau kita sudah bisa menerima kenyataan, gitu kan, yang paling utama tadi janganlah kemudian kita menarik untuk menyalahkan diri sendiri, gitu kan. Mhm. Kan seringkali, gue yang salah, coba kalau Iya. aku nggak begini, coba kalau aku nggak begitu," gitu kan. Iya. Iya. Ya sudah, itu nggak usah disalahin, yang sudah terjadi ya sudah, gitu kan. Mhm. Mhm. Jangan diungkit lagi, gitu kan. Kalau kita diungkit lagi itu nggak akan menyelesaikan masalah, justru Mhm. posisi itu akan memperburuk keadaan, gitu kan. Mhm. Kalau seandainya aku tidak begini, mungkin suamiku tidak begini, atau kalau Mhm. suamiku nggak begini, aku tidak bisa tidak merasakan yang seperti ini. Lah wong sudah terjadi kok kalau seandainya gitu kan. Sudah tidak usah berandai-andai lagi, terima kenyataan ini gitu kan. Nah, tadi kalau pada saat kita afirmasi atau kita katarsis tadi, kita lepaskan aja gitu ya. Kadang-kadang kita menulis aja Mbak, kalau yang nggak terbiasa mungkin yang biasa menulis kita bisa lepaskan itu dengan menulis gitu kan. Nanti kalau sudah menulis itu kata tulis tulis tangan ya gitu kan. Tulis tangan nanti kemudian kalau itu kita baca lagi coba gitu kan. Mhm. Ini akan menjadi satu bentuk kontrol diri kita sendiri gitu kan. Mhm. Yang kemudian mungkin kita akan bisa tertawa gitu kan, kita akan bisa malu sendiri gitu kan. Dan kemudian kita akan menyadari dan kita akan move on gitu kan. Karena yang paling penting itu adalah kita harus segera untuk move on gitu kan. Mhm. Mhm. Nah, cuma kalau memang kita mentok nggak bisa gitu ya untuk menyelesaikan sendiri, kita boleh mencari yang ahlinya gitu ya. Mhm. Mhm. Yang paling ahli ya mungkin apakah itu ke psikolog gitu kan, kepada konselor gitu kan, untuk bisa mengarahkan, bukan Mhm. untuk Mhm. mencari jalan keluar ya. Jadi posisinya untuk mengarahkan diri kita menemukan gitu ya, jalan keluar itu. Karena seperti apapun yang bisa menyembuhkan itu adalah diri sendiri, bukan Baik, orang baik. lain, Mbak. Konselor itu Oke. kan hanya membantu membuka jalan, itu aja. Nah, oke. Berarti, ini dibutuhkan, kebesaran hati gitu ya, Bu Tutut ya? Sebuah kebesaran hati, rasa legowo, smart listeners, ketika masalah mungkin datang kepada Anda, yang mungkin membuat luka hati ataupun trauma, berarti tadi, harus punya hati yang besar. Nah, Bu Tutut, gimana biar kita nih punya cukup energi gitu kan untuk punya hati yang besar? Karena ini nggak mudah, Bu Tutut. Kenapa? Apalagi kalau misalnya gitu ya, terjadi perselingkuhan misal gitu, wanita yang menjadi korban. Kemudian, harus, berbesar hati, padahal rasanya kayak geram sekali, kok bisa dilakukan, kok bisa gini. Gimana caranya agar bisa ikhlas begitu? Ah, agar bisa ikhlas, jangan Agar dilekat, bisa besar hati untuk memaafkan. rasa sakitnya jangan dilekatkan dalam diri kita. Oke. Iya, bahwa itu adalah kesalahan dari pasangan kita yang sudah terjadi gitu ya, dan itu coba kita feedback pada diri kita sendiri gitu ya. Kalau saya melihatnya coba mungkin, apa namanya, tidak harus dia salah iya, gitu kan. Coba kita feedback ke dalam diri kita, mungkin ya ada cara Tuhan mendidik kita. Kita ini mungkin orang yang tidak ikhlas. Nah, Mhm. dengan kondisi pasangan kita yang kemudian berselingkuh gitu ya, itu kita diajarkan untuk ikhlas, Mhm. ya kan? Diajarkan untuk bersabar, diajarkan untuk menerima bahwa tidak ada kesempurnaan, gitu Mhm. kan? Kemudian jangan lupalah untuk kita kemudian bermohon ampun ya kepada Tuhan gitu kan, Mhm. mendoakan diri kita sendiri dan juga pasangan kita. Itu akan Mmm. jauh lebih, mulia gitu kan.
let's say bahwa ternyata keadaannya pasangan kita tidak bisa gitu ya, kita berserah saja kepada Tuhan. Karena kita datang kita apa ya, didatangkan jodoh itu gitu ya, kemudian kita berjanji untuk sehidup semati gitu kan. Tapi ketika perjalanannya ini kan tidak bisa semuanya mulus, Mbak, Benar. gitu kan. Kita tidak semuanya mulus gitu kan. Nah, kalau ada terjadi hal yang seperti itu, eee, yakinlah bahwa pasti ada hikmahnya gitu kan. Nah, apa yang terbaik ya kita berserah kepada Tuhan, mohon jalan yang terbaik. Tapi selagi itu masih bisa diperbaiki, kalau itu ada kekhilafan gitu ya, rasanya masih ada proses untuk memperbaiki. Mmm. Ya, kalau, sebagian orang mungkin mengatakan gini, itu kalau sudah ada ini kan pernikahan sebuah komitmen. Kalau dia sudah melanggar sebuah komitmen, nggak bisa gitu kan. Itu prinsip seseorang ya silahkan saja gitu kan. Tetapi kalau saya melihatnya bahwa ya sekian belas puluh tahun kita hidup bersama, kita tidak tahu cara Tuhan itu menguji kita seperti apa gitu kan. Nah, ini mungkin adalah sebagai satu ujian gitu kan. Toh yang diberikan kepada kita ini kan juga bukan milik kita kan, gitu kan. Ini kan Tuhan titipkan kepada kita, gitu kan. Mmm. Nah, ataukah dia itu kalau saya mengatakan pasangan hidup kita itu adalah guru kehidupan kita, gitu kan. Yang diberikan oleh Allah, yang dititipkan, apa namanya, untuk mendidik kita, gitu kan. Nah, kalau nggak bisa, ya itu balik ke masing-masing. Cuma saya bukan mengiyakan, bukan juga menidakkan gitu kan. Kembalilah kepada hati kita masing-masing, bagaimana kita bisa menerima itu dan mohonlah, jalan yang terbaik yang Tuhan kehendaki seperti apa, gitu Mmm. Mbak. Sehingga kalau kita mengatakan, "Oh gua nggak mau," gitu ya, ya ternyata Tuhan masih menghendaki bersama gitu kan. Ya saya pengennya bersama, tapi kalau Tuhan menghendakinya enggak gitu kan, maka posisinya adalah selalu mohon yang terbaik, mohon yang Terbaik. terbaik. Karena kalau sudah dalam ranah seperti itu, kita tidak bisa lepas, pasti ada campur tangan Tuhan Iya. dalam mendidik, kita untuk menjadi manusia seperti apa yang sudah Tuhan gariskan dalam hidup Mhm. kita ya, Mbak. Mhm. Dan semua hal yang terjadi juga Bu Tutut nggak lepas dari tangan dan juga kuasanya ya. Iya. Ya berarti oke, terjadi seperti ini berarti ya mungkin memang sudah takdirnya begitu ya, Bu? Ya, tapi paling tidak kalau masih bisa kita cegah, kita kan cegah, Ah, ya iya, kan? Cegah benar. kita apa? Kalau seandainya dalam satu proses perselingkuhan, bangunlah komunikasi yang baik, Mhm. gitu Mhm. kan? Mhm. Mhm. Kemudian, tumbuhkanlah selalu rasa kasih sayang itu, gitu kan? Harmonisasi itu akan muncul pada saat kita terjadi proses komunikasi, Iya, ada saling percaya. Kalau ada kejenuhan, pasti kejenuhan itu ada. ada. Wong kita Mhm. hidup sendiri aja jenuh kok kadang-kadang, apalagi kita dengan pasangan kita, Iya. dengan anak, gitu kan. Maka kita harus memilih kehidupan kita bersama dengan komunitas, ada teman, Mhm. ada saudara. Jangan hidup itu mengurung diri sendiri, gitu kan. Nah, kalau udah jenuh Mhm. sendiri, nggak ada teman, gitu kan. Mhm. Nah, Mhm. tapi pintar-pintar juga milih teman. Tapi saya yakinnya gini, kalau kita baik dan niatannya baik, punya satu rasa kasih sayang gitu ya, pasti Tuhan akan mempertemukan juga kok, gitu kan. Kan Mhm. energi attract alike gitu Efek ya, lah. pasti akan bersama gitu. Nah, itu Mbak yang saya, melihat dan meyakininya seperti itu, gitu kan. Wah, Jadi bangunlah, komunikasi kalau kita mau komunikasi. mencegah bisa kita bangun dengan, komunikasi, dialog. Percaya itu percaya, tapi tetap harus ada kontrol dan monitor. Mmm. Kalau Nggak kita sepenuhnya dilepas gitu ya? kalau dilepas itu bukan Los. percaya lagi, itu masa bodoh namanya, Oke. ya kan? Oke. Iya. Kalau ada kepercayaan tuh mesti kita kontrol, sekali Mhm. kita kontrol, kemudian Mhm. kita monitor. Apalagi kita perempuan nih, ya kan? Mhm. Harus sadar banget semua laki-laki itu harus dikontrol. Mmm. Ya, sebaik-baiknya pun dengan teman kalau kita bersahabat tetap itu harus dikontrol,
gitu kan. Kenapa? Agar ada kewaspadaan gitu ya, akan ada muncul juga kesadaran dari pasangan kita bahwa dia punya tanggung jawab loh, gitu kan. Bahwa dia punya tanggung jawab pada janjinya dia sendiri, gitu. Baik. Dan ketika ada kontrol itu mungkin malah jadi ini ya, betul-betul, oke, iya, saya disayang gitu Iya, karena iya kan? diperhatikan kan. Betul, dan itu kan jadi warning, Iya, tetapi kontrol itu bukan berarti kemudian kita mencereweti terus ya, iya, gitu kan. heeh, Nanti kalau yang seperti itu, kadang-kadang jadi banyak alasan jadi alasan heeh. juga, gitu Mhm kan. mhm mhm mhm. Mhm. Oke, Bu Tutut, di sesi selanjutnya saya izin ya untuk mungkin berikan kami insight seputar apa sih indikasinya bahwa luka hati kita nih sudah sembuh, sudah rilis. Nah, apa yang, tanda-tandanya gitu yang bisa kita cermati. Dan mungkin ini juga ada pertanyaan yang sudah masuk, nanti akan saya, bacakan ya Bu Tutut, izin untuk ditanggapi dan juga dijawab. Dan smart listeners tetap bersama dengan kami, satu sesi terakhir masih akan hadir untuk menemani Anda, masih dalam Smart Woman, dan kami akan kembali dengan, pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda, hadirkan. Dan kita jeda dulu sejenak untuk satu sesi selanjutnya. Smart FM Business and Inspiration sudah sampai sesi yang terakhir, Smart Listeners. Di sesi sebelumnya saya bertanya, apa sih indikasinya ya bahwa luka hati kita ini sudah sembuh? Mungkin dari Anda ada yang bingung ataupun bimbang, Mbak Tasya sebenarnya saya ini masih suka sakit-sakit hati sih kalau misalnya kebayang-bayang masa lalu gitu misal. Atau enggak kok Mbak, saya sudah biasa aja kalau misalnya teringat hal tersebut, ini tuh namanya saya udah, memaafkan belum sih gitu, atau ternyata ya saya cuma mengabaikan aja. Tadi Bu Tutut mengatakan bahwa ya terkadang ya semuanya tuh harus dilepas dan juga harus mendapatkan afirmasi dan banyak dialog pada diri sendiri, menerima dan salah satu caranya mungkin Anda bisa menulis smart listeners untuk, bisa melepaskan hal-hal ini. Nah, Bu Tutut, mohon dong dijawab Ya. di sesi, ini gitu ya. Apa sih tandanya kalau misalnya kita nih wanita tuh sudah rilis dan juga sudah memaafkan sepenuhnya terhadap hal-hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita? Mmm, apa ya, paling tidak kita sudah berdamai gitu ya, Mbak, ya. Mhm. Eee, ketika menghadapi masalah itu atau kita sudah menerima itu atau belum gitu. Tidak Mhm. terjadi proses penyangkalan gitu. Tidak Penyangkalan. terjadi proses penyangkalan, kan biasanya, yang salahnya dia, yang salahnya ini gitu kan, Mhm. tetapi bahwa iya, ini sudah terjadi, gitu kan. Apapun kenyataannya ini terjadi, gitu kan. Mhm. Nah, ini kita pun juga tidak usah berpura-pura gitu. Kadang-kadang, oh Mhm. iya saya sudah bisa gitu, pura-pura lupa gitu, padahal belum Mhm. lupa gitu kan. Mhm. Nah nah di sini pada saat kita sudah ada proses penerimaan, kita Mhm. tidak pura-pura lagi gitu ya. Mhm. Kita sudah, tidak perlu lagi ada proses penyangkalan. Nah, itu berarti kita, cara untuk menterapi dan itu Mhm. tanda-tanda biasanya kalau kita sudah bisa selesai gitu ya. Kemudian Mmm. kalau orang itu muncul, kita sudah bisa memaafkan, kita tidak punya rasa dendam, gitu Mhm. kan. Mhm. Mhm. Kita tidak punya rasa dendam, kita sudah memaafkan, eee, ndak apa-apa dia melukai, yang penting kita enggak, gitu Mhm. ya. Eee, kalau perlu doakan kebaikan agar dia bisa menemukan kehidupan yang lebih bahagia, Mhm. gitu kan. Mhm. Tidak mengganggu kehidupan kita lagi, gitu. Nah ini, proses ketika kita sudah memaafkan, terutama juga menerima pasangan kita, gitu kan. Bahwa ya ini ada ketidaksempurnaan Mhm. dan Tuhan itu apa ya, sangat Maha Pengampun gitu kan untuk sama-sama bersujud ya kan kepada Mhm. Tuhan gitu kan. Dan, biasanya kita akan terus melakukan hal-hal yang positif. Mulai melakukan Mmm. hal-hal yang positif secara konsisten gitu kan. Hidup kita itu sudah bergairah, kita sudah punya semangat. Oke. Tidak terbawa oleh, masalah-masalah itu yang Mhm. membuat kita sempat drop gitu ya, Mhm. Mhm. kemudian tidak berpikiran banyak negatif gitu Mhm. kan. Batin kita itu sudah terarah untuk bisa tadi bahwa tidak sempurna, memaafkan, kita semangat lagi, ada harapan-harapan baru gitu kan. Mmm. Dan kemudian apa, biasanya kita bisa bersyukur.
oh iya Tuhan memberikan masalah yang seperti ini dan saya bisa menyelesaikan masalah ini gitu kan. Itu kita bersyukur bahwa posisinya Tuhan memberikan satu hikmah besar dalam kehidupan kita. Itu kalau kita bisa melewati itu akan menjadikan satu harmonisasi yang jauh lebih baik lagi, gitu kan. Dan tidak perlulah kemudian kita apa ya, membalas dendam gitu kan. Itu kita tidak perlu gitu kan, karena maafkan saja gitu. Baik. Itu Bu Tutut, ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Audrey di Bogor ya. Luka yang saya rasakan lebih disebabkan oleh keluarga terdekat, Bu Tutut. Bagaimana menghindarinya jika ini dari pihak keluarga yang tidak bisa kita hindari dan selalu bertemu bertatap muka setiap hari? Kita tidak bisa menasihati orang atau merubah seseorang gitu ya. Apalagi memaksa orang untuk berubah itu sangat tidak bisa gitu kan, karena setiap orang punya pilihan dan cara sendiri dalam menjalani hidup gitu kan. Yang paling penting adalah rubahlah mindset kita gitu kan. Kalau orang itu seumpama sering menyakiti, ya jadikanlah ini adalah guru kehidupan. Ini guru kehidupan yang membuat saya sabar, yang membuat saya ikhlas. Kan itu ya, kehidupan itu kan sebenarnya diajarkan syukur, sabar, ikhlas, pasrah gitu ya. Ya kan? Ya, kan posisinya syukur, sabar, ya kan? Kita bersyukur, kita bersabar, kita ikhlas, dan serahkan diri kepada Tuhan gitu kan, pasrah gitu kan. Nah itu jadikanlah guru-guru kehidupan kita gitu kan. Jadikan itu vitamin gitu kan, bahwa oh mungkin lewat orang ini justru kalau saya seringkali melakukan proses perenungan bahwa orang-orang yang melakukan membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati, atau yang sering kita sebut musuh, sebenarnya dia adalah guru kehidupan yang paling penting buat kita. Kalau kita bisa melewati, kita layaknya harus berterima kasih loh kepada mereka, karena merekalah yang membuat kita terpacu untuk menjadi jauh lebih baik lagi, yang membuat kita jadi berubah, membuat kita jadi move on, bahwa pembuktian apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan apa yang kita jalankan. Dan itu adalah kemenangan buat kita, gitu kan? Gitu, Mbak. Dan mungkin kalau posisinya itu adalah orang terdekat itu pasangan kita, ya kan, suami kita, ya itu memang luar biasa. Itulah guru yang mendidik kita banget karena Tuhan sayang sama kita, gitu kan. Jangan dilihat hanya buruknya pasangannya, tetapi balikin aja kepada bagaimana Tuhan ini sayang banget sama diri kita. Kalau saya mungkin tidak diberikan yang seperti ini, saya mungkin akan jadi sombong. Saya mungkin akan jadi lupakan Tuhan, gitu kan? Karena sebenarnya kita itu akan ingat dengan Tuhan ketika kita ada masalah. Kalau kita sedih, kita ya, Bu. Ya kan, gitu kan? Ya, nah, makanya kalau itu sebagai kontrol gitu ya, itu sebagai kontrol untuk kita, oh iya, saya tuh lebih cintanya sama siapa sih? Karena dalam kehidupan ini kan balik lagi kepada satu derajat cinta tertinggi kita itu kan kepada ilahi ya, gitu kan. Itu Mbak Tasya. Jadi coba mindset kita yang dirubah dulu gitu ya. Kita bergeser bahwa ya dia orang yang baik. Nanti kalau kita berpikir positif, dia berperilaku apapun itu udah biasa gitu. Kita nggak melihat itu sebagai sesuatu hal yang negatif, yang menyakitkan, enggak. Kenapa kok itu selalu menyakitkan? Karena di kepala kita, pasti dia begini, pasti dia nyakitin, pasti dia nyebelin, gitu kan? Ya yang di kepala kita nanti dia begini tuh nyebelin, nah itu muncul terus gitu. Tapi kalau oh ya sudah, ya memang dia begitu. Ini adalah guru, saya melatih lagi sabar, gitu ya. Saya melatih lagi sabar. Oh, kalau seandainya dia nyebelin, saya tersenyum saja, gitu kan? Nah itu kan sebenarnya memang meningkatkan derajat kehidupan kita, Mbak. Oke, karena kita belajarnya justru bukan dari hal yang ringan-ringan gitu ya, Bu Tutut ya. Justru yang mecut gitu, yang sampai sakit, yang sampai masuk gitu ibaratnya. Nah, dari sini kita justru belajar gitu kan ya, Bu. Justru kita akan dihebatkan oleh Tuhan. Tapi kalau yang biasa-biasa aja gitu ya, yang tidak terlalu excited gitu dalam menjalani hidup,
Iya, hidupnya ya so-so, tapi itu Ya, semuanya so-so. pilihan ya. Saya tidak Oke. bisa menyangkal, oh kok hidupnya so-so aja. Nah ini kan setiap setiap manusia punya jalannya masing-masing dan Baik, punya pilihan gitu ya, pilihan. menentukan pilihan hidupnya seperti apa. Oke, terakhir Bu Tutut, ini pertanyaan dari Bu Sinta. Bagaimana caranya mengambil hikmah? Mungkin bisa dijawab sekaligus mungkin bisa menjadi konklusi di perbincangan kita di pagi menuju siang hari ini. Silakan Bu Tutut. Ya, bagaimana kita mengambil hikmah ya bagaimana ketika kita bisa tadi ya, ketika kita bisa bersyukur, ketika kita bisa memaafkan gitu kan. Ini pasti akan ada satu manfaat penting dalam kehidupan kita. Hikmah yang paling dasar itu adalah jangan letakkan kepercayaan kita, jangan letakkan harapan kita, jangan membesarkan keinginan kita hanya sebatas kepada manusia. Karena kalau kita banyak berharap dari manusia pasti akan mengecewakan. Maka letakkanlah cinta itu, letakkanlah harapan itu, yakinlah semuanya kepada Sang Ilahi. Karena Tuhan pasti punya rencana-rencana yang jauh lebih indah yang sudah Tuhan buat untuk kehidupan kita, agar kita menjadi manusia yang berkualitas. Nah, kalau kita ini ingin disayang sama Tuhan, bagaimana kita ini selalu menjadi insan yang bisa memaafkan, yang selalu bisa bersyukur, tidak selalu menyalahkan keadaan, dan bagaimana kita cepat bisa berdamai dengan segala masalah yang ada, kita syukuri, dan kembalikan lagi bahwa ini adalah rasa sayangnya Tuhan kepada kita. Nah, kalau sudah seperti itu, asik hidup itu akan bahagia gitu ya. Dan itulah sebenarnya hikmah yang bisa kita ambil dari setiap kehidupan apapun itu, gitu kan. Mungkin ada yang mengalami, oh ya maaf, mungkin mengalami dari korban perselingkuhan, mungkin mengalami korban kekerasan. Kekerasan itu kan tidak hanya secara fisik ya, mungkin secara kalimat, secara kata, kemudian sikap bagaimana kita ini terintervensi, bagaimana kita ini tidak bisa berkembang, bagaimana kita ini hanya suruh di rumah, itu sebenarnya sudah kekerasan, gitu kan. Nah, kalau kita bisa mengambil, oh kenapa kalau seperti ini dan saya harus bersikap seperti apa, ini adalah sebenarnya hikmah besar untuk kita keluar dari zona nyamannya kita. Bagaimana kita untuk menjadi pribadi yang tangguh gitu ya, yang cerdas, yang tidak mudah menyerah, yang selalu bergantung hidupnya kepada Ilahi, karena Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Baik. Oke, terima kasih Bu Tutut. Semoga ini bisa menjadi insight positif gitu ya untuk para wanita dimanapun berada, bisa menjadi amunisi-amunisi, energi-energi positif lagi agar para wanita di seluruh Indonesia bisa menghadapi mungkin problema yang sekarang sedang dihadapi begitu ya Bu Tutut. Dan terima kasih sekali lagi untuk smart listeners yang bergabung bersama dengan kami, yang sudah mengutarakan pendapatnya ataupun pertanyaannya. Oke, Bu Tutut, kita harus tutup ya. Terima kasih banyak ya Mbak Tasya. Terima kasih juga untuk semua perempuan Indonesia. Semoga kita selalu dilindungi dan dihebatkan oleh Tuhan. Amin. Baik, kita tutup smart listeners dan ini dia akhir perbincangan kita. Saya Tasya Rustama. Saya Tutut Handayani. Smart Woman. Penuh daya dan dedikasi. Terima kasih Anda telah menyimak Smart Woman. Mari dukung kemajuan wanita Indonesia. Sampai jumpa pekan depan.